Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halim Ibnu Hakim. Saya berasal dari kelompok 8 Ahmad Siddiq PAB UGI Ulimuha 2020. Saya di sini akan mempresentasikan materi tentang aswaja, keukian, dan keorganisasian. Selanjutnya yang pertama, saya di sini akan mempresentasikan bab tentang aswaja. Aswaja berasal dari singkatan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlun artinya keluarga, sunnah artinya kebiasaan, jamaah artinya kelompok yang memiliki tujuan. Secara istilah, Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah satu kelompok atau golongan yang senantiasa berkomitmen mengikuti sunnah Nabi dengan tujuan untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Asasul fikr, dasar pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, akidah. Akidah berarti keyakinan, secara istilah adalah iman yang teguh dan pasti, yang tidak ada keraguan sedikit pun bagi orang yang meyakininya. Jadi dasar pemikiran yang pertama adalah akidah. Yang kedua, syariah, berarti hukum atau cabang. Syariah adalah jalan hidup muslim yang memuat ketetapan-ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan ketentuan Rasulnya, baik berupa larangan maupun berupa perintah, meliputi seluruh aspek hidup dan kehidupan manusia. Itu dasar pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah yang kedua. Yang ketiga, tasawuf berarti kebersihan hati. Tasawuf adalah ilmu untuk mengetahui bagaimana cara mensucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun dohir dan batin, serta memperoleh kebahagiaan yang abadi. Itu dasar pemikiran aswaja yang ketiga. Selanjutnya, 4 pilar aswaja Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama, tasamuh. Tasamuh berarti toleran. Yang kedua, ta'adil. Ta'adil berarti keadilan. Yang ketiga, tawazun. Tawazun berarti seimbang. Yang keempat, tawasud. Tawasud berarti modern. Tasamuh, yang pertama, tasamuh adalah toleran terhadap pluralitas pemikiran. Dalam hukum Islam, aswaja responsif terhadap perkembangan mazhab-mazhab fikih. Dalam konteks sosial budaya, toleran dengan tradisi-tradisi yang telah berkembang di masyarakat tanpa melibatkan diri dalam substansinya, bahkan berusaha untuk mengarahkannya. Sikap toleran ini memberikan nuansa khusus dalam hubungannya dengan dimensi kemanusiaan dalam lingkup yang lebih universal. Yang kedua, ta'adil. Ta'adil suatu mengambil jalan tengah bagi dua kutub pemikiran yang ekstrim. Yang ketiga, tawazun. Tawazun adalah keseimbangan, terutama dalam dimensi sosial politik. Prinsip ini dalam kerangka mewujudkan integritas dan solidaritas sosial umat Islam. Bukti dari pengembangan corak tawazun ini dapat disaksikan dari dinamika historis pemikiran-pemikiran Asy'ari dan Al-Ghazali. Asy'ari lahir di tengah dimensi ekstremitas rasionalisme Mu'tazilah dan spiritualisme Salafiyah, sedangkan Al-Ghazali menghadapi gelombang besar ekstremitas kaum filosof Syiah dan Batiniyah. Yang terakhir adalah tawasud. Tawasud adalah suatu
pola mengambil jalan tengah bagi dua kutub pemikiran yang ekstrim, misalnya antara Qadariyah di satu sisi dengan Jabariyah di sisi lain, skriptualisme ortodoks salaf dan rasionalisme mu'tazilah, dan antar sufisme salafi dan sufisme falsafi. Selanjutnya inti aswaja. Aswaja pertama memiliki pemahaman yang mendalam atau luas komprehensif dalam akidah dan syariat. Yang kedua memiliki akhlak atau budi pekerti yang baik terhadap sesama. Yang ketiga menaruh cinta dan semangat akan ilmu pengetahuan. Selanjutnya materi keukian atau materi tentang UKM Uki Ulin Nuha Yayan Ponorogo. Sejarah berdirinya UKM Uki Ulin Nuha tidak dapat dipisahkan dari perjalanan dan perombakan lembaga kemahasiswaan Setain Ponorogo pada tahun 1999. IKMA atau Ikatan Qori-Qoriah Mahasiswa salah satu divisi dari UKM Seni Budaya yang diketuai oleh Ustadz Payorozi, menjadi wadah bagi mahasiswa Setain Ponorogo yang memiliki bakat dan minat untuk belajar qiraatil Quran yang saat itu diajar langsung oleh Ustadz Ali Masyhudi yang juga tercatat sebagai mahasiswa Setain Ponorogo. Di penghujung tahun 2020, jabatan Ketua IKMA dilanjutkan oleh Ustadz Setyo Damarto, di mana dalam menjalankan kegiatan qiraatul Quran dibantu oleh Ustadz Ernawati yang merupakan salah satu qoriah terbaik di Ponorogo. Namun hingga paruh tahun 2001, keberadaan IKMA tidak memperoleh cukup perhatian dan kedudukan dari UKM Seni Budaya yang saat itu lebih cenderung menitik beratkan perhatiannya pada divisi musik atau grup campursari Panuroto, lantaran musik campursari tengah booming saat itu. Kondisi tersebut pada akhirnya mendorong IKMA untuk bermetamorfosis menjadi LDK atau Lembaga Dakwah Kampus. Selanjutnya, LDK yang baru terbentuk ini menjalin kerjasama dengan Forum Kajian Borongan yang diketuai oleh Ahmad Zainul Hamidi, MAG, atau dosen Setain Ponorogo. Setelah berjalan beberapa bulan, identitas LDK ini dirasa sudah tidak relevan lagi untuk lingkungan Setain Ponorogo. Hal ini karena nama LDK identik dengan paham dan aliran yang agak berbeda dengan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah yang menjadi ideologi organisasi ini. Oleh karena itu, adanya usulan dan desakan dari para senior termasuk diantaranya Ustadz Agus Setiawan untuk mengganti nama LDK tersebut. Bersamaan dengan itu, pada akhir tahun 2001, struktur organisasi mahasiswa Setain Ponorogo mengalami revolusi besar-besaran. Model senat dikehendaki beralih bentuk BEM yang saat itu sedang marak-maraknya. Masa transisi ini diwarnai kevakuman struktur organisasi kemahasiswaan selama kurang lebih 14 bulan lamanya, yang kemudian dimanfaatkan untuk membentuk UKM-UKM baru yang membutuhkan ketegasan status. Dari sinilah LDK kemudian diganti dan ditetapkan namanya menjadi Unit Kegiatan Keislaman atau yang disebut UKI Ulin Nuha pada tanggal 22 April 2003 pada saat digelarnya Kongres UKM. Ketetapan tersebut sekaligus mengukuhkan UKI Ulin Nuha secara sah sebagai UKM tersendiri berdasarkan SK dari BEM Setain Ponorogo. Itu tadi tentang sejarah UKM UKI Ulin Nuha. Adapun ketua UKM Ulin Nuha yang sudah 17 perusahaan ini, pertama itu diketuai oleh M. Zainuddin Muhaimin pada masa bakti 2003 sampai masa bakti 2003-2004, dan sampai periode kedua ini yaitu Labib Suhaili 2000 masa bakti 2019-2020. Selanjutnya profil UKM UKI Ulin Nuha.
UKM UKI Ulinha adalah salah satu second university mahasiswa Yayan Ponorogo sebagai organisasi intrakampus bergerak dan berdedikasi dalam ranah keislaman khususnya dalam Republik Mahasiswa Yayan Ponorogo dan umumnya kepada seluruh muslimat yang tidak lepas dengan ajaran Islam yang dibawa Nabi Muhammad SAW, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Program dan kegiatan yang ada di UKM UKI Ulinuha ditujukan untuk membangun dan melestarikan nilai-nilai keislaman, baik itu melalui kegiatan keagamaan, kegiatan kajian maupun pengembangan bakat dan minat khususnya seni Islami yang psikomotorik sebagai wujud rasa kepedulian terhadap religious skill. Oleh karena itu, ilmu yang nantinya diperoleh dari UKM UKI Ulinuha dapat diterapkan di kehidupan masyarakat. Selain itu, berkualitas seorang kader UKM UKI Ulinuha juga mampu bersaing khususnya di lingkungan Yayan Ponorogo dan umumnya di lingkungan masyarakat. Visi, misi, dan moto UKM UKI Ulinuha. Yang pertama, visi. Visi UKM UKI Ulinuha sebagai organisasi yang bertekad membangun potensi insan Islami yang berwawasan luas dalam bidang imtak, dan kesenian Islam. Selanjutnya, misi. Yang pertama, menciptakan hubungan keluarga besar UKM UKI Ulinuha yang komunikatif, harmonis, dan agamis. Yang kedua, mensinergikan hablum minallah, hablum minan nas, wa hablum minal alam. Yang ketiga, mengoptimalkan skill dan potensi anggota UKM UKI Ulinuha khususnya dan mahasiswa YN Ponorogo pada umumnya melalui kegiatan-kegiatan yang ada. Yang keempat, meningkatkan dan menyeimbangkan jiwa akademis dan organisatoris. Yang terakhir, moto UKM UKI Ulinuha dengan bersolawat lestarikan syiar Islam, galang solidaritas umat, dan kukuhkan ukhuwah Islamiyah menuju Islam yang rahmatan lil alamin. Materi selanjutnya yang ke materi UKM UKI Ulinuha adalah UKM UKI Ulinuha yang memiliki lambang yang terdiri dari unsur-unsur dengan inti pengertian. Yang pertama, bentuk lambang adalah garis lengkung membentuk 5 sudut melambangkan sila-sila Pancasila. Yang kedua, kubah masjid melambangkan keislaman. Selanjutnya yang ketiga, buku yang terbuka melambangkan kecintaan terhadap ilmu. Yang keempat, teks Ulinuha melambangkan cita-cita mulia. Yang kelima, 2 bintang melambangkan kejayaan. Yang keenam, warna hijau melambangkan kedamaian, warna kuning melambangkan kemuliaan dan kebesaran jiwa, dan warna putih melambangkan kesucian. Selanjutnya, kepengurusan UKM UKI Ulinuha susunan. Yang pertama, pelindung, yaitu Rektor Yayan Ponorogo. Selanjutnya, penasehat, Wakil Rektor 3. Badan pengurusan harian terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris 1, sekretaris 2, bendahara 1, bendahara 2. Divisi dalam UKM UKI Ulinuha mempunyai 5 divisi. Yang pertama, divisi kaderisasi. Yang kedua, divisi intelektual. Yang ketiga, divisi kesenian. Yang keempat, divisi dakwah. Yang kelima, divisi keterampilan dan kewirausahaan. Itu adalah susunan kepengurusan UKM UKI Ulinuha Yayan Ponorogo. Materi selanjutnya adalah organisasi dan kepemimpinan. Organisasi adalah 2 orang atau lebih yang memiliki satu wadah yang punya tujuan untuk menggapai sesuatu dan di dalamnya terdapat struktur.
Selanjutnya kepemimpinan. Kepemimpinan adalah sebuah pengelolaan organisasi. Juga bisa diartikan sebagai sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa mempengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Ciri-ciri organisasi: yang pertama mempunyai anggota, yang kedua mempunyai identitas, yang ketiga mempunyai pemimpin, yang keempat mempunyai manajemen, yang kelima kepercayaan. Yang pertama mempunyai anggota. Setiap organisasi harus mempunyai anggota. Jika tidak mempunyai anggota itu dinamakan bukan organisasi, karena organisasi membutuhkan anggota, karena organisasi harus memiliki anggota. Yang kedua mempunyai identitas. Setiap organisasi harus memiliki identitas. Yang ketiga mempunyai pemimpin. Setiap organisasi harus mempunyai pemimpin. Jika tidak mempunyai pemimpin, para anggota tidak mempunyai panutan atau patuh kepada siapa yang harus dituju. Yang keempat, manajemen. Sebuah organisasi harus mempunyai manajemen atau sebuah pengelolaan. Yang kelima, kepercayaan. Yang selanjutnya, leader yang efektif. Genetik. Yang pertama, genetika. Yang kedua, pengembangan atau diberi kesempatan. Yang ketiga, pendidikan dan penelitian. Terima kasih, itu tadi materi tentang aswaja, keukian, dan keorganisasian. Ada kurangnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.